Tahukah Anda bahwa gula aren memiliki nilai ekspor yang tinggi? Tren mengkonsumsi makanan rendah gula tentu membawa pengaruh kepada tingginya permintaan pasar. Untuk mencari alternatif sumber makanan yang memiliki nilai indeks glikemik rendah, gula aren bisa jadi pilihan. Pohon aren menyebar luas di 14 provinsi Indonesia, di antaranya yaitu Papua, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Dengan total luas areal sekitar 70.000 hektar, dengan produksi kurang lebih 35.000 ton per tahunnya. Hal berikut dikutip dari Ditjen Perkebunan pada tahun 2015. Permintaan gula aren untuk ekspor ke beberapa negara seperti USA, China, Jepang, Kanada, Australia, Singapura, Belgium, Malaysia, Korea, Selandia Baru, Jerman, dan Inggris berkisar antara 17.000 ton per tahunnya, dengan kemampuan ekspor mencapai 1.200 ton per bulan. Sehingga dengan melihat potensi yang ada, produk gula aren memiliki peluang pasar yang besar dan layak untuk dikembangkan menjadi produk gula ekspor ke beberapa negara di dunia. Melihat peluang di atas, dibutuhkan pengembangan teknologi agar dapat memiliki mutu yang berstandar internasional, higienis, dan ramah lingkungan. Dikutip dari ekonomi.okezone.com, menurut data Balai Karantina Pertanian Yogyakarta, produk unggulan kelapa Yogyakarta yang berupa gula merah selama bulan Januari hingga Maret 2020 diekspor ke beberapa negara. Adapun volume ekspornya mencapai 311 ton dan nilai ekspornya sebesar kurang lebih 19 miliar. Sebagian besar ekspor tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar Amerika Serikat dan sisanya diekspor ke Jerman, Inggris, Serbia, Malaysia, Australia, Hong Kong, dan Turki. Dikutip pula dari inisulut.id, di Provinsi Sumatera Selatan, komoditas olahan sektor perkebunan ini telah berhasil diekspor ke 3 negara, yakni Hong Kong, Jepang, dan Singapura. Total tahun 2021, mereka dapat mengekspor sebanyak kurang lebih 500 kg gula merah ke 3 negara tersebut, dengan ekspor terbesar ke Jepang sebanyak 381 kg dengan nilai 43,6 juta rupiah. Secara nasional, dari data pada Sistem Lalu Lintas Komoditas Pertanian, pada tahun 2019, ekspor komoditas ini mencapai nilai 115 miliar dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 230 miliar. Pada tahun 2021 meningkat lagi dengan nilai 238 miliar. Berminat menggeluti usaha ini? Mari simak proses pembuatan gula aren. Gula aren sendiri merupakan gula yang terbuat dari bahan baku air nira, diperoleh dari pohon enau. Hasil olahan nira yang diolah menjadi gula merah ini biasanya dapat diolah menjadi bahan baku pembuatan kecap manis, wedang jahe, bubur kacang hijau, dan lainnya. Proses pengambilan nira diawali dengan pengotokan atau pemukulan tangkai tandan bunga dari pangkal pohon ke arah tandan bunga. Hal tersebut dilakukan selama 1 bulan atau sampai bunga berguguran. Diawali dengan rentang waktu pada minggu pertama, yakni 2 kali dalam seminggu. Setelah itu dilanjutkan 1 minggu sekali hingga adanya tandan bunga dari tandan yang berguguran. Proses pemukulan ini ditujukan untuk melemaskan pori-pori nira atau jalur air nira yang akan keluar, agar keluarnya lancar dan lebih deras. Setiap melakukan pengetokan diakhiri dengan mengayunkan tandan yang bertujuan untuk meratakan hasil dari pemukulan atau meratakan pelemasan jalur air nira.
Proses pemukulan ini dilakukan kurang lebih 30 menit. Setelah itu dilakukan proses penyadapan, yaitu proses pengambilan air nira dari pohonnya. Pohon enau yang siap disadap niranya ditandai dengan mengeluarkan aroma harum. Aroma itu berasal dari tandan bunga jantan yang berdampingan tumbuh dengan tandan bunga betina. Untuk mengambil air nira, biasanya pohon aren disadap 2 kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari, hasilnya lebih banyak ketimbang nira yang dipanen pada sore hari. Jumlah hasilnya pun tergantung tingkat kesuburan tanah dan perawatannya. Perlu diketahui, air nira sangat mudah menjadi masam karena zat gula yang terkandung mudah terfermentasi oleh bakteri. Untuk mensiasati agar nira tidak mudah terfermentasi, biasanya perajin gula aren menggunakan 1 kg kayu nangka yang telah dicincang seperti keripik yang direndam dalam 1 liter air masak hingga kecoklatan. Air nira yang telah terkumpul kemudian disaring terlebih dahulu agar lebih bersih, lalu dibawa ke tempat pemasakan. Air nira yang telah disaring ini akan direbus di atas wajan yang besar dengan api yang sedang. Cairan gula harus sering diaduk selama proses merebusnya. Lama pemasakannya sekitar 4 hingga 5 jam tergantung pada bentuk tungku dan besarnya api. Sebaiknya pilihlah tungku yang dibuat dengan bentuk standar tungku hemat bahan bakar dan wadah masak yang permukaannya luas, serta kayu api yang kering. Selain kayu api, bisa dipakai sekam padi dan tandan kosong sawit. Ketika mendidih, nira yang sedang dipanaskan ini akan mengeluarkan buih. Untuk mencegah meluapnya buih nira saat dimasak, taburkan 2 butir daging buah kemiri yang telah dihaluskan pada setiap wajan. Cara lainnya adalah dapat menggunakan 2 sendok minyak kelapa. Jangan lupa untuk membuang buih yang keluar saat nira sudah mendidih. Pembuangan buih ini berguna agar ketika dicetak, gula dapat mengeras dan tidak menghitam. Setelah direbus beberapa lama, cairan gula akan berubah warna secara perlahan menjadi warna coklat. Cairan gula yang sudah berubah warna kecoklatan pun akan mengeluarkan letupan-letupan kecil seperti magma. Untuk menguji apakah nira sudah siap untuk dicetak atau belum, caranya larutkan sedikit nira yang dimasak ke dalam air bersih yang dingin. Jika air langsung membeku, maka gula aren siap untuk dicetak. Jika nira belum cukup siap untuk dicetak, menyebabkan gula aren nantinya mudah berjamur. Nira yang telah menjadi cairan gula tersebut kemudian dapat dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan dapat menggunakan bambu atau batok kelapa. Selanjutnya, gula aren yang sudah membeku di cetakan dibiarkan 1 malam hingga dingin baru bisa dibungkus. Jika gula aren dibungkus dalam keadaan panas, membuat gula menjadi lembab dan mudah berjamur. Cara tradisional membungkus gula aren biasanya menggunakan daun pisang, upih pinang, daun jati, dan perangkat alami lainnya. Akan tetapi, perajin yang lebih modern akan membungkus gula aren menggunakan plastik berkualitas dengan merek dagangnya. Setelah itu, tunggu sampai gula aren menjadi dingin. Gula aren yang telah dingin dapat ditiriskan ke tempat yang terpisah untuk kemudian dibungkus dan dikonsumsi.